Masa Raya Natal 2020 telah tiba. Dan di tahun ini, Majelis Jemaat mengambil satu tema, yaitu Natal sebuah perjuangan mewujudkan kasih. Melalui masa Raya Natal ini, umat diajak untuk tidak sekedar menunggu badai berlalu, tapi bagaimana menerjang badai bersama genggaman Tuhan yang aman. Di minggu Advent pertama kita akan belajar dari tokoh Maria dan Elizabeth. Bagaimana tekanan tidak mematahkan semangat mereka untuk terus mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Minggu Advent kedua kita akan belajar dari Yusuf. Bagaimana Yusuf bersandar pada kekuatan dan hikmat Tuhan untuk mempertahankan kehidupannya bersama dengan Maria. Di Advent yang ketiga, kita akan belajar bersama dari perjuangan para Majus. Bagaimana mereka menempuh perjalanan yang begitu panjang, memakan waktu yang juga begitu lama, dan mereka akhirnya menemukan bayi Yesus. Dan di Advent yang keempat, kita bersama-sama belajar dari seorang Maria yang di dalam kemudaannya, di dalam kesendiriannya, tidak kehilangan pengharapan ketika ia harus menanggung beban yang tidak ringan bersama dengan Tuhan. Pada malam Natal kita akan bersama-sama merefleksikan cinta kasih perjuangan Allah melalui kelahiran Yesus Kristus di dunia. Bahwa kelahiran Yesus menandakan garis kehinaan yang ia ambil sebagai pilihannya untuk memasuki dunia yang penuh dengan kesengsaraan, kesusahan, sakit penyakit, dan beragam godaan. Pada Natal, kita akan bersama-sama mengingat bahwa kelahiran Yesuslah yang membawa kepastian dalam hidup. Bahwa Yesus lahir untuk memberikan kepada kita sebuah jaminan. Bukan hanya kehidupan yang lebih baik, namun juga kehidupan kekal dalam kebaikan dan kedamaian. Kita akan bersama belajar bahwa kelahiran Yesus sungguh membawa kedamaian bagi kehidupan, keluarga, masyarakat, dan dunia. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan terus hati dan pikiran kita memasuki masa Advent 2020 dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh surya pagi
bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Sang Terang Dunia. Immanuel, Tuhan beserta kita, Ia hadir di tengah kita. Marilah kita berhimpun dan menyembah Dia, Tuhan kita. Dengan bangkit berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 109, bait 1 dan 2, Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Yesus Kristus adalah terang dunia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Marilah nyalakan lilin Kristus yang ada di tempat kita masing-masing. Kembali kita menyanyikan Kidung Jemaat 109, bait yang kelima dan keenam. Hai, mari berhimpun.
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Umat yang dikasihi Kristus, kita masuki ibadah kita saat ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan beserta kita. kini dan selamanya. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang, melihat kau lelap. Namun di lorong gelapmu bersinar terang baka. Harapanmu dan doamu kini terkabulah, sebab bagimu lahir Mesia Tuhanmu. Malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik. Sejahtera di dunia, segala puji naik. Ya Yesus anak Bethlehem, kunjungi kami pun. Sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan berita mulia, kau beserta manusia kekal selamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita patut mensyukuri anugerah-Nya karena di masa sulit yang tak kunjung usai, kita dapat merayakan kelahiran Kristus di dunia. Peristiwa Natal saat ini begitu berkesan bagi kita. Pada saat kita harus hidup saling berjauhan dan menjaga jarak, Kristus datang untuk mendekatkan jarak antara Bapa dengan manusia. Pada saat kita harus menahan diri untuk menyentuh, Kristus datang untuk menyentuh kehidupan kita. Pada saat pandemi membuat kita merasa khawatir, takut, kesepian, dan sendirian.
Kristus lahir dan hadir sebagai Sang Immanuel, Allah beserta kita. Pada saat kita tidak dapat merayakan Natal di gedung gereja, Kristus hadir di rumah kita, di tengah keluarga kita. Peristiwa Natal kembali mengingatkan kita akan Kristus yang mengambil bagian dalam dunia yang sederhana, sengsara, dan khawatir. Namun dalam situasi seperti itulah Allah menyatakan kasih-Nya, menghadirkan sukacita yang besar bagi kita semua. Marilah kita menghayati kembali sabda malaikat, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Mari kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 113 dalam Kota Raja Daud, bait 1, 2, dan 4. Dalam kota Raja Daud ada kandang yang rendah, di palungan dibaringkan bayi mungil yang lemah. Yesus Kristus namanya, dan Maria bundanya. Ia turun dari sorga, Tuhan alam semesta, dan palungan dalam kandang tempat tidur baginya. Ia hidup beserta orang hina dan rendah. Berbeda dari kita, dari aku dan engkau, tawarian dan tangisan, semuanya Ia tahu. Suka duka dunia dirasakan olehnya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilan-Nya di depan mata bangsa-bangsa. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Jemaat, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 119, bait 1 sampai 4. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah
Sorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat, Berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. tak terukur kasih Allah akan dunia ini. Bagai mentari bersinar dan hangat menyinari, dialah air kehidupan, dia sumber pengharapan, tercurah bagi manusia. Demikianlah kasih-Nya. Berbahagialah orang benar, bersandar dan berharap hanya pada Tuhan Allah. Dialah Sang Immanuel. Jangan kau takut dan gentar, percaya dan yakinlah, Dia selalu menyertai-Mu di setiap langkahmu. Dialah air kehidupan, Dia sumber pengharapan, tercurah bagi manusia. Demikianlah kasih-Nya. Berbahagialah orang benar, bersandar dan berharap hanya pada Tuhan Allah. Dialah Sang Immanuel. Percayalah kasih-Nya. Umat Tuhan, menyambut firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam rangkaian peristiwa kelahiran Kristus, kami bersama-sama membuka ruang hati kami untuk menyambut berita firman yang disuarakan kepada kami. Berkati hamba yang akan menyuarakannya, dan persiapkan kami bersama-sama untuk menyimak dan menindaklanjutinya di dalam hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, pembacaan Alkitab kita saat ini diambil dari Injil Lukas, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Inilah
yang disampaikan kepada kita. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita, saudara-saudara. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa bedanya peristiwa Yusuf dan Maria dengan peristiwa mudik? Mungkin ada yang menganggap sama. Di mana samanya? Sama-sama pulang kampung. Sama-sama mau berjumpa dengan sanak keluarga. Sama-sama mau bercengkrama. Tetapi situasi Yusuf dan Maria berbeda. Pulang kampung atau mudik mereka bukanlah sebuah pulang kampung atau mudik karena kerinduan mudik, karena kerinduan pulang kampung. Tidak. Karena mereka dipaksa harus pulang. Yaitu karena ada sensus penduduk. Kita baru saja pilkada serentak kecuali DKI. Dan pada masa itu menjadi sarana juga untuk sensus penduduk. Tetapi persoalan yang muncul bukan soal itu, saudara-saudara. Bukan soal dia pulang kampung. Bukan juga soal sensus penduduk. Karena persoalan yang sedang dihadapi oleh Yusuf dan Maria adalah terkait dengan mereka harus berjuang mati-matian. Kenapa? Karena digambarkan Maria, tunangannya, sedang mengandung. Ada dua persoalan sedikitnya dalam situasi ini, saudara-saudara. Persoalan yang pertama adalah Maria dan Yusuf bertunangan. Dalam tradisi pada masa itu, ada aturan-aturan yang dilekatkan. Orang bertunangan, ya statusnya belum menikah. Mereka masih terikat di dalam sebuah kehidupan masing-masing. Itu yang pertama. Tetapi persoalan yang kedua, saudara-saudara, mereka mau pulang kampung, bertemu sanak saudara. Persoalannya adalah Maria mengandung.
Ini situasi yang tidak ringan. Kita tentu tahu bagi orang-orang pada masa itu, seorang perempuan yang kedapatan mengandung dan belum menikah, dia bisa dirajam, saudara-saudara, sampai mati. Karena dia melanggar satu aturan. Tetapi juga yang kedua, saudara-saudara. Kedua dalam arti yang pertama dari yang kedua tadi ya. Yaitu Maria harus menempuh sebuah perjalanan yang panjang betul. Padahal ia sedang mengandung. Bagaimana jadinya ketika di tengah-tengah ia sedang mengandung, saudara-saudara, harus berjalan begitu rupa. Sangat tidak nyaman. Kami bertiga, saya, istri saya, dan keponakan kami Michelle, baru saja mengalami sebuah peristiwa ketika berangkat dari puskesmas ke Wisma Atlet, saudara-saudara, karena kami dideteksi terpapar COVID bertiga bersama-sama. Kami harus naik ambulans berempat, satu ambulans. Karena di puskesmas ada seorang lain yang mau dibawa ke rumah sakit lain. Jadi kami bertiga ke Wisma Atlet. Orang ini, bapak-bapak, akan dibawa ke rumah sakit yang lain, tapi bersamaan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Karena ini kendaraan ambulans, bukan kendaraan angkut. Lalu kami berempat, kami membawa barang, ada 3 koper, ada 2 tas. Di dalamnya ada beberapa yang saya pikir tadinya mau istirahat dan sambil bekerja, tapi ternyata tidak bisa karena kami berat sekali. Ambulans itu berjalan sangat kencang, tentu dengan sirene yang menyala-nyala. Dia melabrak semua tempat dan jalannya luar biasa, sangat menyakitkan, sangat menderita. Tapi harus dijalani. Dan saya membayangkan betapa Maria harus berproses dengan situasi yang ya tidak sama tentu saja dengan kami, tetapi Maria harus menghadapi situasi yang juga rumit. Kandungannya yang besar, ia harus berjalan jauh. Anda bisa membayangkan itu. Tapi itu ditempuhnya dengan sebuah keyakinan dan kekuatan yang dahsyat. Ia yakin ia bisa menempuhnya. Tapi sekaligus ia berjuang karena yang sedang dia pertaruhkan adalah kelahiran Sang Juru Selamat. Ia memberikan dirinya untuk berjuang keras menghadapi situasi. Perjuangan yang dibawa oleh Maria adalah sebuah reaksi sekaligus refleksi kasih yang besar. Ia mempertaruhkan segalanya. Di awal tadi sudah saya gambarkan bagaimana Maria berjuang keras karena ia harus berhadapan dengan hukum. Tapi sekaligus juga ia mempertaruhkan segala sesuatunya. Karena sekarang ia berada di tengah-tengah situasi terhimpit oleh kehamilan yang besar. Sementara perjalanan masih jauh. Meskipun mungkin ia naik keledai, saudara-saudara. Tapi terbayangkankah oleh kita bahwa perjalanan dengan keledai itu pun bukan sesuatu yang ringan. Ia harus menempuh perjalanan sangat jauh. Mungkin akan bertemu malam, bertemu siang, bertemu malam lagi, bertemu siang lagi. Perempuan hamil mana yang bisa berkutat dengan beratnya perjalanan seperti itu? Karena itu peristiwa kelahiran Kristus, saudara-saudara, tidak bisa ditanggapi semena-mena. Tidak bisa ditanggapi asal-asalan.
Tidak bisa kita hanya sekadar menyambut begitu saja. Sekalipun pada peristiwa kelahiran Kristus kita tidak menyaksikan bendera-bendera dikibarkan atau umbul-umbul dipasang, kita tidak melihat itu. Tetapi yang dimaksudkan adalah ketika kita menyimak perjuangan yang besar dari Maria, Yusuf untuk menempuh sebuah perjalanan panjang itu, maka refleksi kita harus mengatakan, ini adalah sebuah komitmen yang dahsyat. Ini adalah sebuah perjalanan yang luar biasa. Sebuah perjuangan yang didedikasikan untuk kehadiran Sang Juru Selamat. Sebuah perjuangan kasih yang di dalamnya semua orang dipanggil untuk turut serta memahami betapa beratnya perjalanan Yusuf dan Maria menuju sebuah tempat persalinannya. Lalu, mana ada saudara-saudara seorang ibu yang rela menyerahkan bayinya untuk diletakkan dan digeletakkan begitu saja di tempat makanan hewan. Dan di situ bukan hanya tempat makanan hewan, tetapi juga hewan bisa tidur di sana. Dan maaf, juga mungkin membuang-buang segala sesuatu di situ. Masa itu tidak ada disinfektan seperti kita. Hanya alat pembersihan sederhana. Dan mungkin hanya diguyur air begitu ya. Tetapi ini menjadi sebuah komitmen yang kuat, ada perjuangan yang besar untuk tiba di sana. Nah, saat ini di tengah-tengah rangkaian kita memasuki peristiwa Natal, saudara-saudara, kita juga memiliki sebuah perjuangan yang harus dipertaruhkan. Ibu bapak dan saya sudah hampir 10 bulan sejak bulan Maret kita diminta untuk tinggal di rumah. Kadang-kadang kita mengeluh menjadi tidak betah. Lalu kita bertanya, sampai kapan Tuhan peristiwa ini akan berakhir? Kami sudah tidak tahan. Kita tidak bisa mengatakan sekarang sampai kapan, saudara-saudara. Kita bersyukur vaksin sudah ditemukan dan akan segera disuntikan. Tetapi kita tidak bisa kemudian mengatakan, ini sudah selesai. Bukan. Untuk rentang waktu yang masih agak panjang, kita masih hidup dengan cara seperti ini. New normal kita masih berada di tengah-tengah situasi seperti sekarang. Jaga jarak, kenakan masker, cuci tangan, segera bersihkan diri. Karena saudara-saudara, ketika kita terpapar COVID, betapa beratnya saya dan istri saya menghadapi dan mengalami situasi yang rumit ini. Pada Senin, tanggal 16, saudara, bulan November, secara tiba-tiba istri saya mengalami sesak nafas, sehingga harus mendapatkan oksigen. Di tempat kami, di Wisma Atlet, ada oksigen. Dan ketika diberikan oksigen itu, ternyata situasinya belum banyak berubah. Yang lebih parah lagi, tiba-tiba tabung oksigen yang pertama habis, tabung oksigen yang kedua habis, tabung oksigen yang ketiga habis, sampai berganti-ganti. Saya tidak ingat berapa kali, entah kali 5, 7, 9 atau berapa kali, saya tidak ingat. Tapi yang pasti pada masa itu, setiap 2 jam sekali pada malam itu,
saya harus menemaninya. Akibatnya apa? Saya pun jadi sesak nafas. Anda tahu rasanya sesak nafas? Berat sekali. Berat sekali. Saya merasa inilah akhir dari kehidupan saya. Berat sekali. Setiap kali mau menghirup udara, dadanya tidak cukup untuk menampung udara itu. Ketika dihembuskan, proses menghembuskan itu pun tidak cukup untuk mengeluarkannya. Sehingga di sini rasanya sudah penuh, tapi juga kurang. Sesak sekali. Sampai kemudian akhirnya karena HCU di Wisma Atlet penuh, maka kami meminta segera dipindahkan ke rumah sakit PGI Cikini. Syukur di PGI Cikini ada 3 ruang yang tersedia untuk kami. Ini sebuah perjuangan yang berat, saudara-saudara. Maka kita mesti bersama-sama merawat kehidupan kita dengan perjuangan yang tidak ringan, dengan proses yang tidak kecil. Saya bersyukur kepada Allah, sebab ada banyak orang yang mencintai kami. Ada banyak orang yang merawat kami dengan cinta, dengan segala dukungan yang sangat luar biasa. Saya sungguh sangat berterima kasih kepada Tuhan yang telah menghadirkan Anda semua, sehingga saya bisa menikmati Natal pada saat ini. Tapi sekaligus juga kita bersama-sama dalam perjuangan ini dipanggil untuk melakukan karya cinta Allah. Hari ini perjalanan Maria telah tiba di tempat persalinannya. Ia tidak pernah memimpikan akan melahirkan di tempat seperti itu. Tapi di tengah-tengah padatnya penduduk yang datang, ia tak bersyukur. Sebab ada orang-orang yang masih menyediakan tempat baginya. Natal saat ini, perjuangan kasih kita adalah memberi tempat bagi banyak orang, supaya mereka merasakan sapaan dan cinta Tuhan. Perjuangan kita adalah menghadirkan kasih setia Allah. Berjuanglah untuk cinta yang Tuhan anugerahkan. Kita akan terus menopang saudara-saudara kita yang bergulat dengan sakit mereka, dengan pergumulan mereka. Tuhan memberkati. Selamat menyambut Natal. Selamat merayakan kelahiran Kristus. Tuhan beserta dengan kita semua. Amin. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Umat Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk komitmen Kristus hadir ke dunia
untuk perjalanan yang ditempuh oleh Yusuf dan Maria, untuk seluruh pergulatan panjang yang membuat umat Tuhan menyaksikan betapa besarnya perjuangan untuk kehadiran Kristus. Saat ini perkenankan kami bersatu hati berdoa. Bersama-sama kami ingin mengingat rekan dan sahabat di tengah-tengah pergumulan yang sedang dihadapi dan dijalani. Mereka yang sedang bergulat merasakan dan merindukan Natal, namun tidak bisa dihadirkan karena kondisi kesehatan yang lemah. Di tengah-tengah pandemi COVID yang terus melanda, kami memohon kepada Allah supaya hikmat Allah dinyatakan di dalam kehidupan kami. Demikian pula kami ingin mengingat ya Allah Bapa Sorgawi, supaya di tengah-tengah pengharapan kami, Bapa di sorga yang akan menopang seluruh perjalanan yang dilakukan oleh pemerintahan negeri ini. Kami telah mendapatkan vaksin, namun kami masih harus menguji cobakan. Dan biarlah ini boleh berjalan dengan baik, sehingga seluruh rangkaian upaya ini bersama dengan kepemimpinan Presiden, Wakil Presiden di negeri ini, kami boleh menggunakannya dan menjadi sarana untuk pemulihan. Terima kasih ya Allah untuk segala sesuatu yang telah Allah hadirkan bagi kami. Kini kami bersama-sama juga mengingat untuk saudara dan saudari kami yang terkurung karena penderitaan dan dililit oleh kesulitan hidup, karena kemiskinan, karena berbagai peristiwa yang terjadi akibat dari atau dampak dari pandemi ini. Allah Bapa Sorgawi, jadikanlah kami sebagai gereja milik-Mu untuk menyatakan cinta kasih kepada mereka, memperjuangkannya sehingga boleh mewujudkannya, sehingga kami pun menjadi terang di tengah-tengah bangsa. Dan peristiwa Natal ini sungguh-sungguh menjadi peristiwa yang menggema di dalam kehidupan mereka. Kami ingin mengingat juga ya Allah untuk banyak saudara dan saudari yang tidak bisa bersekutu dan berkumpul bersama secara fisik karena situasi yang masih terjadi seperti sekarang ini. Allah Bapa Sorgawi, biarlah kerinduan mereka boleh terjawab di tengah-tengah keadaannya dengan cara-cara terbaik, melalui virtual, melalui pertemuan-pertemuan online, namun di dalamnya melalui cinta kasih yang dinyatakan. Berkati keluarga-keluarga dengan segala pengharapannya. Allah Bapa di sorga, kami ingin mengingat juga untuk banyak sekali gereja-Mu yang tidak bisa merayakan peristiwa Natal secara fisik, secara onsite. Tapi biarlah kami boleh terus merasakan kehadiran Kristus di hati kami. Sebab yang terutama dan terpenting adalah Kristus yang hadir di hati kami. Terima kasih ya Allah Bapa Sorgawi untuk kesediaan hadir di dalam hidup kami. Kami persembahkan seru doa kami ini, permohonan kami ini, di dalam kasih sayang Kristus kepada kami, yang telah hadir, yang telah menyatakan cintanya, yang telah memperjuangkan segala sesuatunya dalam kasih. Kepada Bapa di sorga, kami menyerahkan doa kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur bagi Allah yang telah memberi kita hadiah terbesar, yaitu Kristus Yesus, sehingga kita hidup dalamnya, beroleh hidup yang kekal. Dalam Mazmur 30 ayat 4-5, pemazmur berseru, Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Bagi saudara yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui rekening Bank Mandiri dan BCA, sebagaimana yang tertera pada layar saudara. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 118, Sungguh Mulia.
Mari kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan dengan berdoa. Kami bersukacita karena cinta kasih Allah bagi dunia. Di dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus, saat ini kami membawa persembahan kami kepadamu. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami atas berkat dan cinta kasih-Mu. Berkati majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, agar berguna bagi pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Dalam Kristus Sang Immanuel, kami berdoa. Amin. Marilah kita menyalakan lilin yang ada di tangan kita. Malam kudus, bintang terang bercahaya. Malam ini Yesusku lahirlah. Manusia binasa dalam dosa, terselamatlah karena Kristus datang. Susah penat bersukacitalah karena Raja-Mu Dia lahirlah. Sembah sujud, oh dengar suara malam, Kristus ya Yesus lahir, malam kudus, malam kudus, malam kudus. Sunyi senang dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah, Bunda, Mesra dan Kudus, Dia Sang Putra Allah, Dialah Yesus Raja. Dia Sang Immanuel. Sang
Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah, Bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegap, balas sorga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya anak kudus, cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Natal adalah perjuangan mewujudkan cinta kasih. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang cepat dan instan. Maria dan Yusuf melakukan perjalanan yang begitu berat, menempuh perjalanan yang begitu panjang. Bahkan Yesus sendiri menempuh perjalanan yang jauh lebih panjang, dari surga turun ke bumi. Dari maha tidak terbatas menjadi sangat terbatas. Tapi itulah perjuangan yang patut kita syukuri. Karena tanpa perjuangan tidak akan pernah ada kemenangan. Dan tanpa kemenangan tidak akan pernah ada keselamatan. Selamat merayakan Natal. Selamat merayakan perjuangan Tuhan dan berjuang bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur menikmati anugerah yang besar, peristiwa kelahiran Kristus Yesus di dalam hidup kami, yang memanggil kami untuk menyuarakan kasih, yang memanggil kami untuk berjuang, khususnya di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19, yang di dalamnya kami harus mengusahakan yang terbaik, menjaga kesehatan, menjaga jarak, merawat tubuh, tapi sekaligus juga merawat banyak orang. Kami menyadari
betapa kami rapuh. Tapi justru dalam kerapuhan ini, kami mendapatkan penguatan dari Tuhan. Sebagaimana yang juga Paulus ungkapkan, tatkala aku lemah, maka aku kuat. Sebab Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Kami bersyukur untuk kelahiran Kristus yang kami rayakan, yang kami sambut kehadirannya. Malam ini, dalam rangkaian ibadah kami, bersama-sama kami menyambut Kristus yang hadir di palungan. Biarlah tubuh kami, hidup kami menjadi palungan bagi Kristus yang berbaring di sana, berbalut lampin. Biarlah kami menjadi sarana kehadiran Kristus untuk menyuarakannya dimanapun kami berada. Ya Allah Sang Anugerah, kepada Bapa di sorga, kami persembahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah kami dijadikan sebagai alat di tangan Allah untuk terus menghadirkan cinta kasih Allah. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur. Biarlah pada malam Natal ini, penghiburan dan kekuatan dinyatakan bagi orang-orang yang menantikan pengharapan dari Tuhan. Bagi mereka yang sedang terbaring sakit di rumah sakit karena kebutuhan perawatan, jamahan Tuhan dinyatakan. Bagi mereka yang sedang menantikan pengharapan, Tuhan yang hadir dan menyatakan pengharapan itu melalui kami. Terima kasih ya Allah untuk kesempatan yang baik ini. Terima kasih untuk anugerah yang besar yang sudah Allah hadirkan di dalam kehidupan kami. Kami menyambut Kristus yang hadir. Kami menyambut di dalam kemuliaan. Seperti para malaikat yang menyuarakannya. Biarlah kami membuka ruang hati kami. Dan terlebih dari itu, kami menjadi sarana untuk terus menyuarakan Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih ya Allah. Kepada Bapa di sorga, kami persembahkan doa kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita merayakan kedatangan Kristus ke dunia. Di saat yang sama, dunia kita masih menderita oleh karena pandemi COVID-19 yang berdampak bagi kehidupan, yang memunculkan krisis dan penderitaan, kerusuhan dan kekerasan di berbagai penjuru bumi. Namun demikian percayalah bahwa Yesus yang lahir adalah Sang Immanuel, Tuhan beserta kita. Peristiwa Natal menyatakan kemuliaan Allah di tengah dunia. Maka marilah kita bersukacita. Jangan biarkan takut dan khawatir menguasai kita. Tetaplah melangkah di dunia yang penuh penderitaan dengan tetap berpengharapan, dengan hati bersyukur. Dan kini, marilah bersama-sama dengan seluruh jagat buana, kita menaikkan pujian mulia bagi Sang Immanuel. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 101, bait 1, 3, dan 5. Alam Raya berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
firman Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang sambutlah berkat Tuhan. Kiranya Yesus Kristus, Sang Surya kebenaran, yang datang dengan kesembuhan pada sayapnya, memenuhi engkau dengan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas kamu dan tetap besertamu kini dan selamanya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap